Renungan Minggu Biasa ke-23 tahun B. Pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Ia menjadikan segala sesuatu baik, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 35 ayat 4-7a. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1-5 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 31-37. Saudara-saudariku terkasih, fakta membuktikan bahwa orang-orang yang tergolong tunarunggu wicara atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dan mendengar tidak selamanya tergolong orang yang menyerah pada kenyataan. Orang harus bersyukur bahwa banyak bangku gereja, lemari, kursi, dan meja yang digunakan oleh sekolah-sekolah dikerjakan atau diciptakan oleh orang-orang yang termasuk tunarunggu wicara. Mereka bahkan lebih kreatif dan produktif. Keterbatasan atau cacat fisik itu tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk menciptakan sesuatu yang indah bagi orang lain. Malah cacat fisik membuat mereka lebih tekun, mantap hati dan setia. Mengapa harus terjadi demikian? Ebit mengatakan, tanya saja pada rumput yang bergoyang. Tapi itulah mujizat keagungan Allah. Saudara-saudariku terkasih, mengapa mujizat keagungan Allah harus terjadi pada orang-orang seperti itu? Nabi Yesaya tampil dan memberikan sabda pengharapan bahwa zaman Mesias adalah zaman penciptaan baru. Yesaya tegas mengatakan pada saat itu, suatu saat atau waktu yang akan tiba, akan nyata Allah bertindak untuk membuka mata orang yang buta dan telinga orang yang tuli. Mereka akan bergembira dan bersorak-sorai. Santo Markus membuktikan sabda pengharapan Nabi Yesaya ini dengan menunjukkan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Fokus perhatian Markus adalah penyembuhan orang yang bisu dan tuli. Markus menghubungkan orang bisu dan tuli dengan tidak adanya iman atau gambaran orang yang menutup dirinya untuk mendengar sabda Allah dan mewartakannya, orang yang menutup diri untuk memuliakan Allah. Peristiwa penyembuhan ini terjadi di negeri asing. Mengapa? Karena di negerinya sendiri Yesus tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan melakukan mujizat-mujizat besar. Mengapa? Yesus tidak diberi kesempatan karena mereka tidak percaya kepadanya. Karena itu, ketika Yesus ingin menyembuhkan orang yang bisu dan tuli, tindakan yang dilakukan Yesus adalah memisahkan orang itu dari orang banyak. Ia menunjukkan dirinya bahwa kehadirannya untuk menghadirkan karya penciptaan baru. Tindakan yang dilakukan Yesus adalah ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ia meludah dan meraba lidah orang itu, menengadah ke langit, menarik nafas dan berkata, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah lidah orang itu dan terlepaslah pengikat lidahnya, dan ia berkata-kata dengan baik. Tindakan Yesus ini mengungkapkan karya penciptaan baru. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tertutup telinganya dibukanya untuk mendengarkan sabda Allah, dan yang terikat lidahnya dilepaskannya untuk menjadi pewarta sabda Allah. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita? Pertama, kita adalah manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani. Namun kadang kita menjadi orang yang buta, tuli dan bisu. Kita buta melihat, tuli mendengar sabda Allah, dan bisu mewartakan sabda Allah.
Inilah penyakit kebanyakan orang beriman pada zaman modern ini. Egonya lebih dipentingkan daripada duduk di hadapan Allah dan mendengar serta menjadi pewarta sabda Allah. Tipe orang-orang seperti ini harus dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Kedua, bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 yang kita buka hari ini merupakan peristiwa penting dalam hidup dan iman kita. Peristiwa penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang tuli dan bisu hendaknya mendorong kita yang sehat agar membuka diri mendengar dan berbicara, mendengar dan melakukan sabda Allah. Kita menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik. Sikap kita seperti apa? Luangkan waktu sepanjang bulan ini untuk membaca, merenung, dan mewartakan sabda Allah. Kedua, beri diri untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, entah langsung atau virtual. Dan jangan menutup diri terhadap Allah dan sesama. Bila semua hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami penyembuhan dan akan tercipta pula kesejahteraan, baik lahir maupun batin. Amin.